drama politik di Prancis kembali memanas. Setelah menjabat selama kurang lebih 9 bulan, Perdana Menteri François Bayrou secara resmi lengser dari jabatannya. Kekalahan telak dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen membuat pemerintahan Prancis kolaps dan menjerumuskan Presiden Emmanuel Macron ke dalam krisis politik yang lebih dalam. Ini adalah kekalahan kedua bagi Macron. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar politik Prancis? Dan mengapa parlemen menolak pemimpin mereka di saat Prancis menghadapi tekanan ekonomi yang berat? Pada Senin, 8 September lalu, nasib pemerintahan Bayrou ditentukan dalam pemungutan suara mosi tidak percaya. Hasilnya sangat jelas. Sebanyak 364 anggota parlemen menolak PM Bayrou, sementara hanya 194 anggota yang mendukungnya. Jumlah penolakan ini jauh melampaui ambang batas 280 suara yang diperlukan untuk melengsarkan seorang Perdana Menteri. Sebelum pemungutan suara, Bayrou sempat memperingatkan parlemen bahwa mereka mungkin bisa menjatuhkan pemerintahannya, tetapi tidak bisa menghapus realitas. Ia merujuk pada kondisi ekonomi Prancis yang memburuk, dengan utang yang terus melonjak dan beban pengeluaran yang semakin berat. Ironisnya, salah satu alasan mengapa ia dijatuhkan adalah karena ia menyerukan rencana penghematan drastis senilai 44 miliar euro, termasuk penghapusan 2 hari libur nasional. Lengsernya François Bayrou bukan kejadian tunggal. Ini adalah episode kedua dari drama politik yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. Ingat, PM sebelumnya, Michel Barnier, juga dilengserkan dengan cara serupa, kalah dalam mosi tidak percaya hanya dalam waktu 3 bulan. Krisis ini berakar pada keputusan fatal Presiden Macron yang menggelar pemilu dadakan pada Juni 2024. Hasil pemilu itu menciptakan parlemen yang sangat terpecah. Aliansi Partai Macron merosot tajam, sementara partai sayap kanan ekstrim, Partai Nasional, muncul sebagai kekuatan politik terbesar. Parlemen yang tidak seimbang ini menyulitkan Perdana Menteri manapun untuk mendapatkan dukungan mayoritas. Akibatnya, setiap rancangan undang-undang atau anggaran tahunan yang diajukan pemerintah selalu terganjal. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan eksekutif Macron kini sangat rapuh. Setelah kekalahan Bayrou, langkah selanjutnya ada di tangan Presiden Macron. Ia harus menunjuk PM baru dalam beberapa hari ke depan. Namun, para pakar politik menilai Macron tidak punya banyak pilihan. Ia terjebak dalam dilema yang rumit. Ada tekanan dari banyak pihak untuk menggelar pemilihan presiden lebih awal, namun Macron menegaskan tidak akan mundur hingga masa jabatannya berakhir pada 2027. Para ahli menilai, dia kemungkinan akan menunjuk kandidat dari kubu sosialis kiri tengah. Pilihan ini mungkin tidak akan disukai oleh semua pihak, tetapi itu adalah langkah. Namun, bahkan jika ia menunjuk kandidat dari kubu kiri, PM baru itu masih harus membangun aliansi dengan blok liberal presiden. Ini berarti PM baru harus bisa mengompromikan banyak gagasan kiri, seperti rencana untuk menaikkan pajak bagi orang kaya, yang bisa memicu perpecahan baru. Lengsernya François Bayrou menandai babak baru dalam krisis politik Prancis. Pemerintahan Emmanuel Macron kini berada di ambang ketidakstabilan, di tengah tantangan ekonomi dan tekanan dari parlemen yang terpecah belah. Ini adalah bukti bahwa kebijakan yang tidak populer, sekuat apapun alasannya, bisa menjadi bumerang politik. Lantas, akankah PM baru yang ditunjuk Macron mampu meredakan krisis dan menstabilkan Prancis? Atau justru akan menjadi korban berikutnya dari perang politik ini?